Oke, kembali di Nugas Muda. Di video sebelumnya kita sudah belajar seputar log, tapi hanya kenalannya dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang, kita nggak bakalan bisa pro soal logaritma kalau kita nggak belajar sifat-sifatnya. Karena apa? Logaritma itu soalnya bermacam-macam dan salah satu cara mengerjakannya harus paham sifatnya. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifatnya, apa saja sifat logaritma, dan bagaimana cara menerapkan kalau ketemu soal logaritma. Oke ya, tetap semangat, ikuti terus video ini. Cek. Oke, masuk ke sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma ini penting supaya kita bisa mengerjakan berbagai macam soal ya. Yang pertama kita mulai dari sifat dasarnya dulu. Jadi sifat dasarnya adalah ketika kita punya A log A, di sini basis sama numerusnya sama, maka jawabannya adalah 1. Coba ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau ada 3 log 3, maka hasilnya ya 1. Karena 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ya 1. 2 log 2 ya 1. Kalaupun kita kasih bilangan yang agak besar 1899, log 1899 ya 1, karena berapapun pangkat 1 jadi bilangan itu sendiri hasilnya. Oke, lanjut kita ke sifat yang berikutnya, sifat dasar. A log 1 sama dengan 0. Oke ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau A log 1 sama dengan 0, misal 2 log 1 ya sudah 0. Kenapa kok seperti ini? Ya karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 kan? Ya 2 pangkat 0 ya. Oke, misal ada lagi 1 juta log 1, ya tetap walaupun basisnya dibesarin sampai 1 miliar gitu ya, ya hasilnya adalah 0. Karena berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ingat, pangkat 0 sama dengan 1. Dan sifat yang berikutnya, kalau ketemu log 10, itu artinya, kalau nggak ditulis di sini ya, artinya 10 ya. 10 log 10 itu adalah 1. Jadi kalau ada contoh seperti ini, log 10 ya 1, log 1000, maka berapa? Ini gak dituliskan artinya 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? 3. Oke, paham kan? Nah, setelah sifat dasar itu ada beberapa sifat ya. Kita juga masukkan 4 sifat ini ke catatan logaritma kita supaya bisa mengerjakan soal yang lain lagi. Yang pertama, ketika kita ketemu bentuk A log E ditambah A log Y dengan syarat basisnya sama, maka numerusnya nanti tinggal kita kalikan. Dan berlaku sebaliknya, kalau perkalian nanti bisa dijabarkan menjadi penjumlahan. Oke, sifat yang kedua, kalau ada penjumlahan maka ada pengurangan. Basisnya masih sama, ini dikurangi, maka nanti jadinya adalah numerusnya kita bagi. Oke ya. Coba sih kita ke contoh soal nomor 1. Apakah cukup dengan 2 sifat ini kita bisa mengerjakan soal nomor 1 ya? Saya tak pakai pulpen biru yang nomor 1. 2 log 6 tambah 2 log 18 dikurangi 2 log 27. Basisnya kita cek sama semua, maka tinggal kita ikuti aturannya ya, sifat-sifat tadi. Jadi 2 log 6 dikalikan 18. Kenapa kok dikali? Karena ini adalah penjumlahan. Oke. Kemudian karena ini pengurangan, maka tinggal 27-nya kita jadikan pembagi. Nah,
18 sama 27 bisa kita coret. 18 dibagi 9, 2. 27 bagi 9, 3. Karena 3 sama 6 ini juga bisa dibagi, maka 6 bagi 3 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 log 2 dikali 2. Oke, atau tidak lain adalah 4. Saya tulis sini 2 log 4 atau hasilnya adalah 2. Kenapa kok 2? Karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya 2. Oke. Ke soal nomor 2. Gimana ya? Kalau dilihat-lihat kita harus paham dulu rumus yang ketiga dan keempat. Jadi rumus yang ketiga ini kalau ada bentuk numerusnya ada pangkatnya ini ya, nanti pangkat n-nya ini turun, boleh. Jadi makanya jadi n kali a log x. Ya. Nah, sifat yang keempat itu malah basisnya ada pangkatnya, numerusnya ada pangkatnya. Supaya nggak ribet, pangkatnya taruh di depan. Mana dulu yang ditulis? Pangkatnya numerus dibagi pangkatnya basis. Oke, basis taruh bawah. Coba sih kita kerjakan soal yang nomor 2. Di sini 3 log 9. Oke, karena sudah mudah ya 3 log 9. Nggak usah pakai sifat macam-macam. Jawabannya adalah 2 ya 3 log 9. Kalau masih belum paham, cek video sebelumnya ya. Kemudian di sini ada 3 log akar 3. Saya nggak suka ada akar. Jadi 3 log 3 pangkat setengah. Ingat, kalau log usahakan jadi ke prima sama bentuk pangkat. Supaya memudahkan kita, akar 3 jadikan bentuk primanya ya 3, pangkatnya jadi pangkat setengah. Kalau bisa pangkat setengah, dicek video bilangan bentuk pangkat. Kalau akar kan nanti pangkatnya dibagi. Nah, kemudian yang suku berikutnya, negatif 2 dikali 3 log 27. Nah, kalau seperti ini, negatif 2 sudah enak kita tulis. 3 log 27, kita tahu 27 itu 3 pangkat 3. Dengan memakai sifat yang ketiga, nanti 3 ini bisa turun ke depan. Coba ya. Jadi di sini ada 2 ditambah, nah ini juga nanti bisa turun. Setengah dikalikan sisanya adalah 3 log 3, maka 1. Dikurangi 2 kali 3, pangkatnya ini kan turun. Terus sisa 3 log 3. Ini kan. Maka 2 ditambah setengah dikurangi 6. Sampai sini sudah benar, cuma kalau kita mau nyamakan penyebut ya jadinya kayak gini. Semuanya pakai penyebut 2. Paling kiri jadi 4 karena 2 bagi 1 ya, kali 2 dan 4. Itu nanti pelajari sendiri kalau belum bisa. Pecahan, saya nggak ngulangi lagi. Ini tetap 1, kemudian ini 12. Kenapa kok 12? Sama kayak 4 tadi ya. 4 tambah 1 kurangi 12. Jawabannya adalah negatif 7/2. Oke, kita sudah tahu 4 sifat, tapi masih ada soal sisanya. Coba kita kerjakan ya. Jadi ada 2 log 8 pangkat 3. Ini mudah, ini malah lebih mudah dari sebelumnya ya. Jadi 2 log 8 itu sendiri adalah 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan 3, maka 2 log 2 pangkat 9 ya. Karena kalau ada pangkat dipangkatkan lagi artinya dikali. Kemudian 9 ini bisa turun pakai sifat yang ketiga ini di depan. Jadi jawaban dari soal yang nomor 3 ini adalah 9. 2 log 2 kan 1, nggak usah kita tulis. Oke, 9 log 27. Nah, kalau ini lebih ke sifat keempat deh. Kenapa kok bisa gitu? Ingat, kalau bentuk log usahakan jadi prima
angka-angkanya ya, sama bentuk pangkat. Di sini 27 dan 9, kita sulit nyari 9 pangkat berapa yang hasilnya 27, maka kita pakai sifat yang keempat, bantuan sifat ini. Jadi 9 ini adalah 3 pangkat 2, terus log 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, pakailah sifat keempat. Jadi pangkatnya semuanya bisa turun. Tapi yang ditulis duluan adalah 3. Pangkatnya numerus dibagi dengan 2. Kemudian sisa ini adalah 3 log 3 atau 1. Jadi jawabannya adalah 3/2. Oke. Nomor 5 sekarang. Coba ya. Ini kayaknya hampir sama kayak tadi deh. Kayak yang nomor 4. Jadi 2 itu kita tahu 2 pangkat min 1. Log 8 adalah 2 pangkat 3. Ya. Terus 27 ini adalah 3 pangkat 3. Kemudian akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Ya Allah, sama dengannya 2 ya. Mungkin sudah capek yang buat video ini. Kita silang dulu aja biar nggak ganggu ya. Nah, kita pakai sifat yang keempat. Jadi yang ditulis dulu adalah pangkatnya numerus, maka 3/-1. 2 log 2 ini kan ya. Saya coba tulis aja biar nggak bingung. Tadi kan nggak ditulis. Yang ini kita tulis juga setengah per 3. Jadi 3 log 3. Oke ya. Maka jawabannya di sini adalah negatif 3. 2 log 2 1. Setengah dibagi 3. Berapa? 1/6. Ini 1 ya. Jadi negatif 3 tambah 1/6. Sampai sini sudah benar. Kalau mau disamakan menyebut ya sudah. Jadi negatif 18 plus 1. Atau jawabannya adalah negatif 17/6. Apa kan? Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita masuk ke soal nomor 6 ya. Jadi soal nomor 6 ini adalah soal terakhir di video kali ini. Soalnya agak beda karena yang ditanyakan adalah tentukan nilai X dari bentuk logaritma berikut nilai X. Jadi nggak ditanya hasil lognya tapi ditanya numerusnya. Nah, ini kok kayaknya kita bekerja terbalik ya. Dari rumus-rumus terus kita coba supaya ketemu numerus, bukan ketemu hasil. Nah, kalau gitu lihat cirinya di sini tidak ada basisnya. Dalam artian nanti basisnya adalah 10. Maka jangan sampai ada sepertiga di depan ini. Ini harus kita hapus, kita buang gitu ya. Jangan sampai ada negatif, jangan sampai ada angka berapapun. Intinya depannya kosong, basisnya 10. Alhamdulillah ya, basisnya itu sama semua. Maka kita pakai sifat yang ketiga untuk suku pertama. Jadi kita ubah log 8 pangkat sepertiga. Ya, sepertiganya naik menjadi pangkatnya 8. Terus log 9. Loh, Pak, kok nggak diubah ke bentuk prima sama bentuk pangkat? Kan 9 itu bisa diubah ke primanya 3 pangkat 2. Enggak, karena soalnya ini berbeda. Kita diminta nyari X-nya, numerusnya. Jadi sudah enak-enak 9, ngapain kita ubah ke bentuk pangkat, malah ribet. Kecuali kalau ditanyanya hasil log ya. Jadi log 9 oke, terus kurangi log 27. Begitu pula dengan 27. Sama kasusnya kayak 9 tadi. Kita tahu 8 adalah 2 pangkat 3. Karena ini dipangkatkan maka nanti pangkatnya sama kayak dikali. Ini tetap log 9. Ini log 27. Nah, ini 3 bisa dicoret. Jadinya adalah log 2. Oke ya. Oke, basisnya sama semua. Karena ini penjumlahan bisa kita tulis perkalian kayak gini. Ikuti sifat yang satu ini ya. Karena ini pengurangan, maka 27 bisa ditaruh di bawah. Nah, 9 sama 27 dicoret juga bisa.
Maka sisanya adalah log 2/3. Ini log X ya, coba saya tulis semua. Nah, sudah sama basisnya 10, nggak ada angka depan, nggak ada pengganggunya. X-nya jadi ketemunya adalah 2/3 ini ya. Jadi nilai X sama dengan 2/3. Ternyata nggak seribet yang kita bayangkan ya. Cukup pakai sifat-sifat yang ada di kiri, itu sudah bisa ketemu. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Yang suka silahkan di like, kalau nggak suka sih baca nggak apa-apa. Tapi video-video berikutnya masih seputar logaritma akan ada ya. Jadi latihan soal logaritma itu banyak. Makanya ada yang bilang logaritma itu sulit. Sebetulnya nggak sulit, tapi macamnya itu banyak. Oke, ingat matematika, ingat tugas mudah.